Haleluya dan Shalom untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami saat ini. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, karena kami masih bisa berkumpul di rumah kami saat ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Tidur dengan Tentram dalam Lindungan Tuhan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 4 ayat 9 berkata demikian, Aku berbaring dan tidur dengan tentram sebab Engkau sajalah ya Tuhan yang membuat aku diam dengan aman. Marilah kita mulai segmen kisah inspiratif. Setiap orang pada malam hari memiliki pergumulan dalam hati. Ada yang menunggu jawaban Tuhan, ada yang masih memikirkan masa depan. Ada yang takut karena ancaman ekonomi dan dunia yang semakin tidak pasti. Ada yang susah tidur karena tekanan hidup. Namun Daud berkata bahwa ia dapat tidur dengan tentram karena Tuhan sendiri yang membuatnya diam dengan aman. Ini berarti bahwa ketika malam tiba dan gelap menutupi seluruh kota, Tuhan tidak pernah berhenti berjaga atas umatnya. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah lengah. Itulah sebabnya kita dapat tidur dengan damai meskipun kita sedang berada di tengah badai kehidupan. Damai Tuhan melampaui segala akal. Damai itu bukan berasal dari situasi yang aman tetapi berasal dari Allah yang memegang kendali terhadap situasi hidup kita. Ada kisah tentang seorang anak kecil yang sedang naik pesawat bersama ayahnya. Pesawat itu tiba-tiba mengalami goncangan yang sangat kuat. Para penumpang panik, mereka berteriak dan ada yang menangis karena takut. Namun anak kecil itu duduk dengan tenang sambil tersenyum memandang jendela pesawat. Seorang ibu yang berada di sampingnya bertanya, "Mengapa kamu tidak takut?" Anak itu menjawab dengan lembut, "Karena ayahku adalah pilotnya. Aku tahu ia mampu membawa pesawat ini mendarat dengan selamat." Jawaban sederhana itu menggambarkan iman yang murni kepada sosok yang dipercaya. Anak kecil itu tidak melihat besarnya badai tapi ia melihat siapa yang mengendalikan pesawat itu. Itulah yang membuat hatinya tetap tenang. Begitu pula seharusnya hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin hidup ini sedang berguncang hebat. Mungkin keadaan kita seperti pesawat yang mengalami badai di udara. Tetapi selama Tuhan adalah pribadi yang mengendalikan hidup kita maka kita tidak perlu takut. Kita dapat tidur di malam hari dengan damai. Karena kita tahu bahwa Allah sanggup membawa kita sampai ke tujuan yang Ia janjikan. Bukan kekuatan kita yang menjamin perjalanan hidup ini tetapi tangan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjadi gelisah karena terlalu memikirkan apa yang belum terjadi. Kita takut terhadap masa depan, kita cemas dengan besarnya kebutuhan. Kita khawatir terhadap penyakit, kita takut kehilangan orang-orang yang kita kasihi.
Kita tertekan dengan tagihan-tagihan yang semakin banyak. Kita melihat kondisi dunia yang tidak menentu. Namun firman Tuhan berkata bahwa kita dapat tidur dengan tentram. Tidur adalah simbol bahwa kita mempercayakan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Tidur adalah tanda bahwa kita berhenti mengendalikan dan menyerahkan semua kuasa kepada Tuhan. Ketika kita menutup mata, kita sebenarnya sedang berkata, "Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sedang bekerja bahkan saat aku tidak melakukan apapun. Aku percaya bahwa Engkau berdaulat atas hidupku dan Engkau tidak akan membiarkan aku terlantar. Aku percaya bahwa setiap hal dalam hidupku berada dalam pengawasan dan pemeliharaan-Mu." Ada sebuah kisah rohani lain tentang seorang petani dan buruhnya. Suatu hari petani itu mencari seorang buruh untuk bekerja di ladangnya. Ia ingin mencari orang yang memiliki kemampuan khusus. Ketika ia bertanya tentang referensi seorang pekerja, ada yang berkata, "Pekerja itu pandai tidur ketika badai." Ungkapan itu membuatnya bingung. Namun karena rekomendasi baik, sang petani mempekerjakan pekerja itu. Suatu malam badai besar datang melanda ladang itu. Petani berlari keluar rumah dan memanggil pekerja itu dengan panik agar segera mengamankan hasil panen, menutup gudang, dan mengikat hewan-hewan agar tidak lepas. Ketika ia datang ke kamar pekerja itu, ia melihat pekerja itu sedang tidur dengan tenang dan tidak terbangun meskipun diteriaki. Petani menjadi marah dan bertanya dalam hatinya mengapa pekerja itu bisa tidur saat badai dahsyat datang. Namun ketika ia memeriksa seluruh ladang, ia mendapati bahwa semua hal sudah dalam keadaan aman. Hasil panen sudah disimpan rapi. Gudang sudah dikunci rapat. Semua perlengkapan terlindungi. Hewan-hewan sudah terikat dan berada di tempat yang aman. Pekerja itu sudah mempersiapkan segalanya jauh sebelum badai datang. Itulah sebabnya ia bisa tidur dengan tenang saat badai menghantam. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan akan mempersiapkan hidupnya dalam pimpinan Tuhan. Ia tidak hidup dalam ketakutan meskipun badai sedang datang. Ia tahu bahwa Allah sudah menyiapkan jalan keluar. Ia tetap dapat tidur dengan damai karena hatinya sudah percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas semuanya. Dalam kehidupan kita saat ini banyak badai yang sedang melanda dunia. Krisis ekonomi menghimpit banyak keluarga. Harga-harga kebutuhan hidup naik dengan cepat. Banyak orang kehilangan pekerjaan, penyakit datang tanpa diduga. Hubungan keluarga mengalami retakan. Kedamaian terasa semakin sulit ditemukan. Bahkan ketika malam tiba dan kita ingin beristirahat, justru pikiran kita semakin bergejolak. Namun Tuhan mengundang kita untuk berbaring dengan tentram. Bukan karena beban hidup kita kecil tetapi karena kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun dalam hidup ini. Ketika kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka damai itu akan mengalir ke dalam hati kita. Bukan sekedar tidur fisik tetapi istirahat jiwa. Tuhan memberikan kelegaan bagi kita yang datang kepadanya dengan iman. Bukan karena kita mampu mengatasi segala hal tetapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada keluarga yang pernah mengalami situasi yang sangat berat. Ayah dalam keluarga itu harus menjalani operasi besar dan tidak memiliki biaya yang cukup. Di malam sebelum operasi, istri dan anak-anaknya duduk di ruang tunggu rumah sakit. Mereka berdoa dengan air mata. Mereka berkata kepada Tuhan bahwa mereka tidak tahu bagaimana Tuhan akan menolong mereka. Namun mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan membuat sesuatu terjadi. Setelah berdoa, mereka merasakan damai dalam hati. Mereka tertidur di kursi keras rumah sakit itu. Ketika mereka bangun, mereka melihat seseorang telah datang membayar seluruh biaya operasi tanpa ingin disebutkan namanya.
Tuhan bekerja bahkan ketika mereka tertidur. Damai yang Tuhan berikan bukan sekedar membuat mereka tidur, tetapi damai itu membawa pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Demikian juga hidup kita, tidak peduli seberapa beratnya situasi kita saat ini. Tidak peduli seberapa gelap malam yang sedang kita lalui. Tuhan sanggup mengubah semuanya. Tugas kita adalah percaya. Tugas kita adalah berdoa dan berserah. Tugas kita adalah berbaring dan tidur dengan tentram. Karena Tuhan sajalah yang membuat kita diam dengan aman. Ketika kita merasakan kecemasan datang menyerang. Ketika rasa takut mulai menguasai. Ingatlah bahwa Tuhan adalah benteng kita. Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan tidak pernah lengah untuk memelihara hidup kita. Tidurlah dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Ketika tubuh kita lelah, ketika pikiran kita penat, kita seringkali ingin mengendalikannya sendiri. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai kehendak kita. Namun kita harus belajar untuk menyerahkan kendali kepada Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk memikul semua beban sendiri. Tuhanlah yang memikul semua beban kita. Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Ketika kita tidur, Tuhan tetap bekerja. Ketika kita beristirahat, Tuhan tetap berjaga. Itulah sebabnya kita dapat tidur dengan tentram. Dalam dunia yang penuh kebisingan, Tuhan memanggil kita untuk berdiam di hadapan-Nya. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah tanda percaya. Diam adalah bentuk ketaatan. Diam adalah bukti bahwa kita yakin Tuhan yang memegang kendali. Ketika kita diam, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bertindak. Kita memberi ruang bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Kita memberi ruang bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Ketika malam ini tiba, saat lampu-lampu mulai padam, saat aktivitas terhenti, saat hati kita ingin beristirahat, ingatlah firman Tuhan, "Aku berbaring dan tidur dengan tentram sebab Engkau sajalah ya Tuhan yang membuat aku diam dengan aman." Bacalah ayat ini dengan iman. Ucapkan dengan keyakinan. Taruh ayat ini dalam hati. Biarkan firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Biarkan damai Tuhan memenuhi hati kita. Biarkan penyertaan Tuhan melingkupi hidup kita. Jika ada masalah yang belum selesai, jika ada jawaban doa yang belum diterima, jika ada harapan yang belum terwujud, serahkan semuanya kepada Tuhan malam ini. Jangan biarkan kekhawatiran merampas sukacita kita. Jangan biarkan ketakutan mencuri kedamaian kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyelesaikan semua yang tidak mampu kita selesaikan. Milikilah iman seperti anak kecil yang percaya kepada pilotnya. Milikilah keyakinan seperti pekerja yang dapat tidur saat badai. Milikilah ketenangan seperti keluarga yang beristirahat sambil menunggu mujizat Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang berlaku. Biarkan Tuhan yang memegang kendali seluruh hidup kita. Malam ini adalah waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita beristirahat. Malam ini adalah waktu di mana Tuhan memulihkan kekuatan kita. Malam ini adalah waktu untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Malam ini adalah waktu untuk percaya bahwa apapun yang terjadi esok hari Tuhan sudah berada di sana untuk menuntun kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang membuat kita diam dengan aman. Ketika kita melanjutkan perjalanan hidup ini, seringkali kita menemukan bahwa malam adalah waktu paling jujur di mana hati kita berbicara apa adanya. Ketika semua orang telah tidur, ketika lampu-lampu kota mulai meredup, ketika suara kendaraan perlahan hilang, ketika tidak lagi ada keramaian yang dapat mengalihkan perhatian kita,
Pada saat seperti itu hati kita mulai mengeluarkan isi terdalamnya. Ada perasaan yang sulit diungkapkan. Ada tekanan yang coba kita sembunyikan. Ada kekhawatiran yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Namun di hadapan Tuhan tidak ada satupun bagian hati kita yang tersembunyi. Tuhan mengenal kita sepenuhnya dan Tuhan peduli terhadap setiap helaan napas kita. Seringkali kita mencoba untuk menjadi kuat di hadapan manusia. Kita berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Kita tersenyum meskipun hati sedang menangis. Kita berjalan seolah tidak ada beban meskipun kaki kita hampir jatuh tersungkur karena beratnya tekanan hidup. Namun Tuhan tidak meminta kita untuk berpura-pura kuat. Tuhan tidak meminta kita untuk menutupi kelemahan. Tuhan justru ingin kita datang kepadanya apa adanya. Dengan seluruh kelemahan, dengan seluruh kelelahan, dengan seluruh kepedihan, dengan seluruh ketakutan. Karena di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Tuhan ingin menjadi sumber kekuatan kita. Ada banyak orang yang ketika malam tiba memilih untuk begadang bukan karena mereka ingin tetapi karena mereka tidak bisa tidur. Pikiran mereka berputar tanpa henti. Mereka memikirkan apa yang sudah terjadi dan apa yang mungkin terjadi besok. Mereka memikirkan kegagalan yang baru saja dialami. Mereka memikirkan masa depan yang tidak menentu. Mereka dihantui oleh masa lalu yang belum selesai. Mereka dikejar oleh kekhawatiran yang tidak ada batasnya. Mereka merasa bahwa hidup ini begitu berat dan seolah tidak ada jalan keluar. Namun justru pada saat seperti itu Tuhan berkata ke dalam hati kita, "Berbaringlah dan tidurlah dengan tentram karena aku hadir menjagamu." Tuhan ingin kita melepaskan kendali dan menyerahkannya kepadanya. Tuhan ingin kita mempercayainya sepenuhnya. Kita harus menyadari bahwa istirahat bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan rohani. Tubuh kita bisa kelelahan, tetapi jiwa kita juga bisa mengalami keletihan yang tidak terlihat oleh mata. Jiwa yang lelah adalah jiwa yang kehilangan damai dan pengharapan. Jiwa yang lelah sering merasa kosong meskipun dikelilingi banyak orang. Jiwa yang lelah sering merasa takut meskipun berada di tempat yang aman. Jiwa yang lelah membutuhkan pemulihan yang hanya bisa didapat dari Tuhan. Pemulihan itu terjadi saat kita mau diam dan percaya bahwa Tuhan sedang memelihara kita. Malam menjadi waktu yang Tuhan pakai untuk menyentuh jiwa kita. Ketika kita memejamkan mata, ketika kita meninggalkan segala aktivitas, ketika kita menyerahkan seluruh beban, Tuhan bekerja menyembuhkan jiwa kita sedikit demi sedikit. Ada seseorang yang selama bertahun-tahun sulit tidur di malam hari karena diliputi ketakutan kehilangan pekerjaannya. Ia bekerja keras tetapi setiap hari ia merasa cemas jika suatu hari ia akan digantikan oleh orang lain. Ketidakamanan itu membuatnya tidak pernah tenang. Meskipun ia memiliki gaji yang cukup dan keluarganya hidup baik, hatinya tidak pernah damai. Sampai suatu malam ia bersimpuh di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku lelah takut terus. Aku lelah memikirkan sesuatu yang aku sendiri tidak bisa kendalikan. Aku menyerahkan semuanya kepadamu." Pada malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia tertidur begitu nyenyak. Esok paginya ketika ia bangun, ia merasa seperti mendapatkan kehidupan yang baru. Bukan karena masalahnya hilang, bukan karena situasinya berubah, tetapi karena hatinya telah berubah. Ia mulai percaya bahwa Tuhan yang mengatur rezekinya. Ia mulai percaya bahwa masa depan tidak ditentukan oleh manusia tetapi oleh Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Ada juga seseorang yang menderita sakit parah dan dokter mengatakan bahwa penyakit itu tidak lagi bisa disembuhkan oleh manusia. Malam demi malam ia menangis karena ketakutan. Ia bertanya kepada Tuhan mengapa hal ini terjadi dalam hidupnya.
Ia takut menghadapi hari esok, ia takut meninggalkan orang-orang yang ia kasihi. Namun suatu malam ia merasakan sentuhan Tuhan yang begitu lembut dalam hatinya. Tuhan berbicara kepadanya melalui hati yang penuh damai. Aku bersamamu, aku memegang hidupmu, aku tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Sejak malam itu ia mulai bisa tidur dengan tenang. Rasa takut itu digantikan dengan rasa percaya. Meskipun penyakitnya belum hilang tetapi damai Tuhan menguasai hatinya. Ia tidak lagi melihat penderitaan sebagai hukuman tetapi sebagai proses di mana Tuhan bekerja memperkuat imannya. Setiap orang memiliki badai yang berbeda dalam hidupnya. Ada badai keuangan, ada badai keluarga, ada badai hubungan. Ada badai pekerjaan, ada badai kesehatan. Namun satu hal yang sama adalah Tuhan tetap hadir dalam semua badai itu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi badai sendirian. Ketika kita mulai takut dan hampir tenggelam, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tuhan selalu memiliki cara untuk membawa kita keluar dari situasi yang paling gelap sekalipun. Itulah sebabnya kita dapat berbaring dengan tenang setiap malam. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk kebaikan hidup kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita belajar bahwa salah satu bentuk iman terbesar adalah ketika kita mampu tidur dengan damai meskipun semuanya belum berubah. Iman bukan hanya tentang melihat mujizat terjadi tetapi iman adalah ketika kita mampu percaya sebelum mujizat itu terlihat. Iman adalah ketika kita tetap bersyukur meskipun berkat itu belum kita terima. Iman adalah ketika kita tetap berharap meskipun masa depan belum jelas. Iman adalah ketika kita tetap dapat tidur dengan damai meskipun dunia sedang dilanda kegelisahan dan ketidakpastian. Itulah iman yang memuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang merasa bahwa mereka baru bisa tidur ketika semua masalah telah selesai. Namun kenyataannya kita tidak pernah bisa menyelesaikan semua masalah kita dalam satu hari. Selalu ada hal yang belum beres, selalu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Selalu ada kekhawatiran yang belum terjawab. Jika kita menunggu semua masalah hilang untuk bisa beristirahat, maka kita tidak akan pernah menemukan damai sepanjang hidup kita. Tuhan tidak ingin kita begitu. Tuhan ingin kita mempercayainya di tengah masalah. Tuhan ingin kita beristirahat dalam lindungannya bahkan ketika badai sedang menerpa. Karena justru ketika kita beristirahat dan percaya Tuhan akan bertindak. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan segalanya barulah kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ada sebuah contoh sederhana dalam kehidupan, ketika kita naik kendaraan umum dan kita duduk sebagai penumpang. Kita tidak harus memikirkan bagaimana mobil itu dikendalikan. Kita tidak harus memikirkan arah jalan, kita tidak harus memikirkan navigasi. Kita duduk dan tenang karena kita percaya kepada sopir yang membawa kendaraan itu. Kita percaya sang sopir mengetahui arah tujuan. Kita percaya ia terlatih untuk mengemudikan kendaraan itu. Kita percaya ia menjaga keselamatan seluruh penumpang. Jika kepada manusia saja kita bisa percaya, mengapa kita sulit mempercayai Tuhan yang menciptakan kita? Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang mengetahui masa depan kita, Tuhan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita menutup mata malam ini, kita sebenarnya sedang berkata kepada Tuhan, "Aku percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Aku percaya bahwa Engkau sedang menyediakan jalan keluar. Aku percaya bahwa Engkau sedang menjawab doa-doaku. Aku percaya bahwa Engkau sedang menata masa depanku. Aku percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku." Keyakinan inilah yang membuat kita bisa tidur dengan damai. Karena Tuhan selalu bekerja bahkan ketika kita tidak melihatnya.
Malam adalah waktu di mana Tuhan sedang menanamkan kekuatan baru dalam hati kita. Tanpa kita sadari, Tuhan sedang memulihkan pikiran kita. Tuhan sedang menenangkan roh kita. Tuhan sedang memperbaiki setiap bagian yang retak dalam hidup kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi hari esok dengan kekuatan yang baru. Karena itu, jangan biarkan kekhawatiran merampas malam kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif mengganggu istirahat kita. Tuhan ada bersama kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan menopang kita. Tuhan mengasihi kita. Jika hari ini kita masih memiliki rasa takut dan cemas dalam hati, mari kita bawa semuanya ke dalam doa. Kita tidak perlu berkata panjang lebar. Kita cukup berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau percaya. Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, aku memilih untuk beristirahat di dalam Engkau. Dan biarkan damai Tuhan mengalir masuk dalam hati kita dengan lembut. Damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Damai yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Damai yang melampaui segala akal. Damai yang berasal dari Tuhan sendiri. Ketika kita berbaring di tempat tidur malam ini, tariklah napas dalam. Pejamkan mata dengan lembut, dan rasakan hadirat Tuhan memeluk kita. Tuhan mengatakan kepada kita malam ini bahwa kita tidak sendirian. Tuhan mengatakan bahwa Ia sedang menjaga kita. Tuhan mengatakan bahwa Ia sedang memikul semua beban kita. Tuhan mengatakan bahwa Ia sedang mengerjakan hal-hal besar yang belum terlihat oleh mata kita. Biarkan hati kita percaya sepenuhnya. Biarkan jiwa kita beristirahat sepenuhnya. Biarkan tubuh dan pikiran kita mendapatkan kedamaian yang sejati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu rencana manusia terhadap kita. Kita tidak tahu bagaimana situasi dunia akan berubah. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tetap sama. Kasih-Nya tetap sama. Kuasa-Nya tetap sama. Pemeliharaannya tetap sama. Itu sudah cukup. Itu lebih dari cukup untuk membuat kita mampu tidur dengan damai malam ini. Sebab kita berada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tangan yang tidak pernah salah. Tangan yang tidak pernah gagal. Tangan yang selalu bekerja untuk kebaikan hidup kita. Ketika kita memahami bahwa Tuhan menjaga kita tanpa pernah tertidur, hati kita mulai belajar untuk menyerahkan kendali sepenuhnya kepadanya. Kita tidak lagi perlu memaksakan diri menjadi kuat setiap saat. Kita tidak perlu berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Tuhan tidak meminta kita menyembunyikan air mata. Tuhan justru mengundang kita untuk datang membawa seluruh luka dan ketakutan kepadanya. Karena Ia adalah Bapa yang mengerti isi hati anak-anaknya. Ia melihat setiap tetes air mata yang jatuh di bantal kita pada malam hari. Ia mendengar setiap keluhan yang keluar dari dasar hati kita. Ia memperhatikan setiap kekhawatiran yang kita pendam terlalu lama. Dan Ia selalu siap untuk menenangkan kita dengan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Mungkin ada dari kita yang sedang merasakan kesendirian yang begitu dalam. Kita berada di tengah banyak orang, tetapi hati kita terasa sangat sepi. Kita tertawa bersama orang lain, namun setelah semuanya berakhir kita kembali memendam perasaan hampa yang tidak kita pahami. Di malam hari saat semua orang sudah tertidur, kesendirian itu terasa semakin kuat. Kita menatap langit-langit kamar sambil bertanya, kapan semua ini berakhir? Kapan Tuhan menjawab doaku? Kapan aku merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya? Namun Tuhan sedang berkata kepada kita, Aku ada di sini bersamamu. Aku tidak jauh darimu. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi malam yang sunyi ini. Pelukan Tuhan jauh lebih nyata daripada pelukan manusia. Keberadaan Tuhan di dekat kita lebih kuat daripada siapapun yang bisa menemani kita.
Ada seseorang yang pernah merasa hidupnya tidak berarti karena ia kehilangan semua yang ia miliki. Ia kehilangan pekerjaannya, ia kehilangan sahabat yang selama ini ia percayai. Ia bahkan merasa bahwa keluarganya tidak memahami pergumulan yang ia hadapi. Malam demi malam ia menangis tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang ia rasakan. Namun pada suatu malam ia mendengar suara lembut di hatinya yang berkata, "Engkau berharga di mataku. Aku menciptakanmu dengan tujuan. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal." Suara itu bukan dari manusia. Suara itu berasal dari Tuhan yang mengetuk hati dan memberikan kembali harapan yang hilang. Sejak saat itu hidupnya mulai berubah. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai seseorang yang gagal. Ia mulai melihat dirinya sebagai anak Tuhan yang dikasihi dan dijaga. Damai itu mulai mengalir masuk dalam hatinya. Kita harus belajar bahwa damai bukan berarti hidup tanpa masalah. Damai adalah ketika kita berada dalam masalah tetapi hati kita tetap tenang karena kita tahu Tuhan yang memegang kendali. Damai bukan berarti hidup tanpa tekanan. Damai adalah ketika tekanan itu ada namun kita sanggup melewatinya karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Damai bukan berarti tidak ada air mata. Damai adalah ketika air mata itu jatuh namun kita tetap mengucap syukur karena kita tahu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di balik semuanya. Ada banyak orang yang mengira bahwa damai bisa dibeli dengan uang. Mereka berusaha membeli kenyamanan dan keamanan melalui kekayaan yang mereka kumpulkan. Namun pada akhirnya mereka tetap gelisah karena damai tidak bisa dibeli. Damai adalah anugerah dari Tuhan. Ada juga orang yang mencari damai melalui pengakuan dan pujian dari manusia. Mereka merasa aman jika banyak orang menyukai mereka. Namun ketika pujian itu hilang, hati mereka kembali kosong. Karena damai sejati hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menenangkan jiwa kita. Hanya Tuhan yang mampu mengisi kekosongan hati kita. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga kita dengan sempurna. Malam adalah waktu ketika Tuhan mendidik kita untuk mempercayainya tanpa syarat. Ketika semua rencana dan usaha kita tidak dapat dilakukan karena hari telah berakhir. Kita belajar untuk berhenti bekerja dan membiarkan Tuhan berkarya sepenuhnya. Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Berhenti adalah bentuk iman karena kita menyerahkan kendali kepada Tuhan. Ketika kita beristirahat, Tuhan tetap bekerja. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan tetap berkuasa. Ketika kita tidak mampu, Tuhan tetap sanggup. Ada orang yang menceritakan bahwa setiap malam adalah saat yang paling sulit dalam hidupnya. Ia gelisah menatap masa depan yang terasa gelap. Ia tidak mampu tidur karena ketakutan terus menguasai pikirannya. Namun ketika ia mulai berdoa dengan tulus dan membawa semua kekhawatiran kepada Tuhan, perlahan-lahan damai mulai turun dalam hatinya. Ia mengaku bahwa damai Tuhan itu seperti selimut yang hangat yang menutupi seluruh tubuhnya. Bukan karena kamar itu berubah hangat, tetapi karena jiwa yang sebelumnya beku oleh ketakutan kini menjadi hangat oleh sentuhan kasih Tuhan. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak pernah sendirian. Ia mulai percaya bahwa Tuhan benar-benar dekat dan menjaga setiap detik hidupnya. Sejak saat itu ia bisa tidur dengan damai. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan keajaiban seperti itu. Ketika kita memahami betapa besarnya kasih Tuhan, hati kita mulai mengerti bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang mampu memisahkan kita dari pemeliharaannya. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, tetapi kita tidak pernah kehilangan penyedia hidup kita. Kita mungkin kehilangan orang-orang yang mengasihi kita di dunia ini, tetapi kita tidak pernah kehilangan kasih Tuhan yang kekal.
Kita mungkin kehilangan arah dalam hidup, tetapi Tuhan selalu menuntun langkah kita. Dan malam selalu menjadi waktu yang tepat untuk menyadari betapa besar penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Ada saatnya kita tidak perlu mengerti semua yang Tuhan lakukan. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Ketika kita gelisah, Tuhan menenangkan kita. Ketika kita takut, Tuhan memeluk kita. Ketika kita sedih, Tuhan menghapus air mata kita. Ketika kita terjatuh, Tuhan mengangkat kita. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam lembah kehidupan. Tuhan selalu menyediakan kekuatan baru setiap pagi. Dan malam adalah waktu bagi Tuhan untuk mempersiapkan kekuatan itu bagi kita. Banyak orang yang merasa bahwa mereka harus terus berjuang tanpa berhenti agar bisa menghidupi keluarga mereka. Mereka merasa bahwa jika mereka berhenti bekerja untuk beristirahat, maka semuanya akan berantakan. Mereka merasa menjadi pahlawan bagi keluarganya. Namun Tuhan ingin mengajarkan bahwa menjadi pahlawan bukan berarti melakukan semuanya sendiri. Tuhan ingin kita menyadari bahwa Ia adalah sumber berkat sejati. Tuhan ingin kita tahu bahwa istirahat adalah bagian dari rencananya. Karena ketika kita beristirahat, kita memberi tempat kepada Tuhan untuk bekerja lebih besar dalam hidup kita. Bayangkan sebuah lilin yang terus menyala tanpa pernah berhenti. Lambat laun lilin itu akan habis dan padam karena tidak diberi waktu untuk diganti dan dirawat. Begitu pula manusia, kita perlu beristirahat untuk dipulihkan. Kita perlu tidur agar jiwa kita kembali kuat. Dan Tuhan memberikan malam sebagai sarana pemulihan itu. Tuhan memberikan tidur sebagai anugerah agar kita belajar percaya kepadanya. Tuhan memberikan malam agar kita mengerti bahwa kita tidak harus mengurus semuanya sendiri. Karena Tuhan adalah penjaga hidup kita. Malam ini jika hati kita masih penuh dengan rasa takut dan cemas, mari kita berhenti sejenak dan mengingat betapa setianya Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jika Tuhan telah menjaga kita selama bertahun-tahun ini, bukankah Ia akan terus menjaga kita untuk hari-hari yang akan datang? Jika Tuhan telah menolong kita dalam banyak hal yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, bukankah Ia akan kembali menolong kita dalam segala kebutuhan kita? Jika Tuhan telah memelihara kita sejak kita berada dalam kandungan ibu kita, bukankah Ia juga akan memelihara kita sampai kita menyelesaikan tujuan hidup yang Ia rancang? Tidak ada alasan bagi kita untuk terus hidup dalam ketakutan. Ketika kita menutup mata malam ini, ucapkanlah dengan yakin dalam hati kita, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau bekerja dalam hidupku. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau menuntunku. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau melindungiku. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau memegang masa depanku. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Biarkan kata-kata itu meresap ke dalam jiwa. Biarkan damai Tuhan menguasai seluruh pikiran kita. Biarkan roh kita beristirahat, karena Tuhan ada di dekat kita. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Setiap kali malam tiba dan kita mempersiapkan diri untuk beristirahat, ada pergumulan yang seringkali muncul di hati kita. Ada suara yang berkata bahwa hidup ini tidak akan berubah. Ada suara yang mengatakan bahwa kita akan tetap dalam keadaan sulit. Ada suara yang meragukan kuasa Tuhan yang menjaga kita. Apologetik iman Kristen memastikan bahwa suara-suara seperti itu tidak memiliki otoritas atas hidup kita. Kita bukan hanya percaya tanpa dasar. Kita percaya karena iman kita memiliki fondasi yang benar. Fondasinya adalah Allah yang hidup. Fondasinya adalah kebenaran yang tidak tergoyahkan. Fondasinya adalah Tuhan yang telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya sejak awal dunia.
Dalam kehidupan sehari-hari sering muncul pertanyaan, jika Tuhan menjaga hidup kita, mengapa kita masih mengalami kesulitan? Jika Tuhan berkuasa atas segala hal, mengapa ada badai yang datang? Jika Tuhan mengasihi kita, mengapa terkadang kita merasa takut dan gelisah? Apologetik Kristen menjelaskan bahwa keberadaan kesulitan bukan bukti ketiadaan Tuhan, tetapi kesempatan bagi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Kesulitan bukan tanda bahwa Tuhan menjauh, tetapi tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kedalaman hidup kita. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, ketika kita merasa tidak ada orang yang menolong, ketika malam menjadi terlalu panjang, di saat itulah Tuhan sedang membentuk iman yang lebih kuat dalam diri kita. Di dalam iman Kristen kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan dunia lalu meninggalkannya berjalan sendiri. Tuhan bukan seperti jam yang dibiarkan berdetak tanpa perhatian penciptanya. Tuhan hadir dan bekerja dalam setiap detail hidup kita. Kehadiran Tuhan bukan sekadar penghiburan emosional. Kehadiran Tuhan adalah kebenaran yang memiliki bukti dalam sejarah. Tuhan menyatakan diri-Nya melalui karya-Nya dalam kehidupan manusia, melalui penyertaan yang nyata, melalui mujizat yang tidak dapat dibantah, melalui pemeliharaan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika dunia. Ketika hati kita bertanya mengapa kita bisa tidur dengan tentram di tengah masalah hidup, apologetik Kristen menjawab, karena Allah yang menjaga kita tidak pernah tertidur. Apologetik Kristen menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya konsep. Tuhan bukan hanya ide positif untuk menenangkan hati manusia. Tuhan adalah pribadi yang nyata dan berkuasa. Tuhan bekerja dalam sejarah dunia dan dalam sejarah hidup kita masing-masing. Fakta bahwa kita masih hidup sampai malam ini adalah bukti bahwa Tuhan menjaga kita hingga detik ini. Jika Tuhan tidak menyertai kita, maka tidak ada alasan bagi kita masih bernapas hari ini. Ada banyak pemikiran dunia yang mencoba menipu manusia dengan berkata bahwa kekhawatiran adalah tanda realistis. Mereka berkata bahwa rasa takut adalah bukti bahwa kita memahami kondisi hidup yang sebenarnya. Namun apologetik Kristen justru menyatakan sebaliknya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memilih untuk tidur dalam damai, itu bukan berarti kita menutup mata terhadap kenyataan. Itu berarti kita percaya bahwa ada kenyataan yang jauh lebih besar di atas semua kenyataan dunia ini. Kenyataan bahwa Allah berkuasa, kenyataan bahwa Allah memegang kendali segala sesuatu. Kenyataan bahwa tidak ada satu pun terjadi tanpa seizin Tuhan. Dalam pembelaan iman Kristen kita dapat melihat bahwa sejarah dunia penuh dengan bukti pemeliharaan Tuhan atas umat-Nya. Bangsa-bangsa pernah mencoba menghancurkan orang-orang percaya. Namun iman Kristen tetap berdiri sampai hari ini, bukan karena kekuatan manusia tetapi karena Allah yang menjaga gereja-Nya. Hal yang sama juga berlaku dalam hidup pribadi kita. Banyak hal dalam perjalanan hidup ini yang mungkin ingin menghancurkan iman kita. Ada penderitaan, ada pencobaan, ada tekanan yang berat, namun kita tidak hancur. Kita masih berdiri karena Tuhan menopang kita dengan tangan-Nya sendiri. Dan jika Tuhan mampu menjaga gereja-Nya selama ribuan tahun, Tuhan juga mampu menjaga kita pada malam ini. Dalam apologetik kita juga melihat bahwa ketakutan manusia seringkali berasal dari ketidaktahuan. Kita takut karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita takut karena kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Namun Tuhan tahu seluruh hidup kita dari awal sampai akhir. Tidak ada bagian dari masa depan yang tersembunyi bagi Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketakutan kita akan perlahan digantikan oleh ketenangan. Karena kita tidak perlu mengetahui semua hal. Kita hanya perlu percaya kepada pribadi yang mengetahui segalanya.
Banyak orang yang bertanya mengapa orang Kristen tetap percaya kepada Tuhan meskipun menghadapi penderitaan. Apologetik Kristen menjawab bahwa iman bukan karena situasi baik atau buruk. Iman kita berdasarkan siapa Tuhan itu. Tuhan tetap baik meskipun keadaan buruk. Tuhan tetap berkuasa meskipun kita merasa lemah. Tuhan tetap mengasihi meskipun kita sedang berada dalam pencobaan. Iman bukan didasarkan pada apa yang kita rasa tetapi pada kebenaran yang tidak berubah. Dan salah satu kebenaran itu adalah bahwa Tuhan menjaga kita setiap malam. Itulah kebenaran yang memungkinkan kita tidur dengan tentram meskipun badai belum berhenti. Ketika dunia mencoba menawarkan berbagai cara untuk menghilangkan kecemasan, ada yang mencari hiburan, ada yang mengejar harta, ada yang bergantung pada zat yang merusak tubuh demi merasa tenang untuk sementara waktu. Tetapi semua itu hanya memberikan kedamaian yang palsu. Kedamaian yang akan segera hilang begitu masalah muncul kembali. Namun kedamaian dari Tuhan adalah kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak tergantung keadaan. Kedamaian yang hadir bahkan di tengah penderitaan. Kedamaian yang tetap ada bahkan meskipun air mata mengalir. Itulah mengapa apologetik Kristen dengan tegas menyatakan bahwa hanya Tuhan sumber damai yang sejati. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan malam hari yang benar-benar murni. Ketika kita tidur, dunia tidak berhenti bekerja, masalah tidak serta-merta hilang. Namun perbedaan besar bagi orang percaya adalah bahwa Tuhan tetap bekerja ketika kita sedang tidur. Bayangkan seorang bayi yang tidur di pangkuan ayah atau ibunya. Bayi itu tidak mengerti dunia. Bayi itu tidak tahu ancaman apa yang ada di sekitarnya. Namun ia bisa tertidur dengan damai karena ia merasakan kehangatan tangan yang memegangnya. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita mengenal pribadi yang mengendalikan hari esok. Itulah sebabnya kita bisa tidur dengan damai seperti bayi yang dipeluk oleh kasih yang tidak terbatas. Ada fakta apologetik yang sederhana tetapi sangat kuat. Jika Tuhan tidak memelihara kita di malam hari, kita tidak akan bangun di pagi hari. Kesadaran itu seharusnya membawa hati kita semakin yakin bahwa kita dapat mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan setiap malam. Karena Tuhan bukan hanya memulai hidup kita tetapi Tuhan juga menjaga kelangsungannya. Setiap detak jantung kita ada dalam kendali Tuhan. Setiap napas yang kita hirup adalah anugerah Tuhan. Setiap pagi yang kita terima adalah pembaruan penyertaan Tuhan. Itulah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada kalimat apologetik yang berkata bahwa orang percaya dapat tidur nyenyak bukan karena situasi aman tetapi karena perlindungan Tuhan yang sempurna. Perhatikan hal ini. Jika kita hanya mengandalkan keadaan di sekitar kita, kita tidak akan pernah benar-benar merasa aman. Dunia ini penuh ketidakpastian. Dunia ini penuh ancaman. Dunia ini penuh perubahan yang cepat. Namun Tuhan adalah pribadi yang tidak berubah. Ketika semua hal berguncang, Tuhan tetap teguh. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita menjadi tenang. Pikiran kita menjadi damai, jiwa kita beristirahat di dalam Sang Pencipta. Dalam pembelaan iman Kristen kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita memiliki tujuan yang baik. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan hidup kita. Tuhan tidak pernah salah dalam merancang setiap bagian hidup kita. Bahkan malam yang kita pikir paling gelap sekalipun sedang digunakan Tuhan untuk menghasilkan sesuatu yang indah di kemudian hari. Apologetik Kristen menegaskan bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ketika kita melihat ke belakang dan mengingat perjalanan hidup kita,
kita akan menyadari bahwa banyak situasi yang dulu menakutkan kini menjadi bukti keajaiban Tuhan. Dulu kita takut tidak bisa melewati pergumulan itu. Namun kini kita ada di sini sebagai saksi bahwa Tuhan sudah menolong kita. Jika dahulu Tuhan telah menolong kita dalam banyak hal. Jika dahulu Tuhan telah membawa kita keluar dari banyak kesesakan. Bukankah Tuhan yang sama akan tetap menolong kita malam ini? Bukankah Tuhan yang sama akan tetap menjaga kita esok hari? Bukankah Tuhan yang sama akan tetap menyertai kita sampai akhir hayat? Apologetik iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa iman bukanlah perasaan yang rapuh. Iman adalah keyakinan yang teguh terhadap kebenaran Tuhan. Iman adalah pegangan yang kokoh ketika hidup ini sedang berguncang. Iman adalah dasar keyakinan mengapa kita dapat tidur dengan damai. Kita tidak sedang menidurkan iman kita. Justru ketika kita tidur iman kita sedang bekerja. Iman kita sedang berkata bahwa Tuhan yang berkuasa sedang mengambil alih semua kendali. Iman kita sedang menyatakan bahwa tangan Tuhan terus menopang kehidupan kita. Iman kita sedang memuliakan Tuhan karena kita mempercayainya. Jika malam ini kita masih bergumul dengan keraguan, jika masih ada bagian dalam hati kita yang mempertanyakan kuasa Tuhan, mari kita renungkan kembali bahwa Tuhan selalu setia melakukan apa yang Ia janjikan. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan tidak pernah terlambat dalam pertolongannya. Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya. Dan karena itulah kita dapat beristirahat dengan damai. Kita dapat tidur dengan tenang. Kita dapat memejamkan mata dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang menjaga kita. Apologetik tidak hanya berbicara mengenai pembuktian kebenaran firman dalam dialog intelektual. Apologetik juga menyentuh bagian terdalam jiwa kita. Apologetik membantu kita membangun iman yang kokoh. Apologetik meneguhkan hati kita bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan bukan kepercayaan kosong. Apologetik memastikan bahwa saat kita menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, kita sedang melandaskan diri pada kebenaran yang kuat. Dan kebenaran itu adalah bahwa Tuhan hidup. Tuhan berkuasa. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menjaga hidup kita setiap malam. Mazmur 4 ayat 9 berkata, Aku berbaring dan tidur dengan tentram sebab Engkau sajalah ya Tuhan yang membuat aku diam dengan aman. Mazmur ini ditulis oleh Daud dalam situasi yang tidak mudah. Ia sedang menghadapi tekanan hidup. Musuh sengaja mencari kesalahan untuk menjatuhkan dirinya. Ada banyak ancaman yang datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Namun di tengah semua itu Daud tidak kehilangan ketenangan. Ia tidak kehilangan kemampuan untuk beristirahat. Ia tidak kehilangan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menjaganya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pengalaman tidur dengan tentram bukan terjadi saat semua keadaan baik-baik saja. Tetapi justru terjadi ketika hati kita melekat kepada Tuhan dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya. Dalam eksposisi ayat ini, kita melihat beberapa kebenaran rohani yang harus kita pegang. Yang pertama adalah sumber keamanan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Daud berkata dengan jelas bahwa bukan situasi yang membuat ia aman tetapi Tuhanlah yang membuat ia diam dengan aman. Ini berarti keamanan sejati tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang kita simpan. Tidak ditentukan oleh tingginya jabatan yang kita miliki. Tidak ditentukan oleh kuatnya tubuh kita. Keamanan sejati hanya ditemukan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Mazmur 127 ayat 2 berkata, Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah karena ia memberikannya kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Ayat ini mempertegas bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita sedang tidur. Tuhan sanggup memberi berkat dan pemeliharaan bahkan saat kita tidak melakukan apapun.
Dunia berkata bahwa keberhasilan ditentukan oleh kerja tanpa henti. Namun firman Tuhan berkata bahwa keberhasilan sejati ditentukan oleh kebergantungan kepada Tuhan. Yang kedua, ayat Mazmur 4 ayat 9 menunjukkan bahwa tidur adalah tindakan iman. Tidur bukan hanya kebutuhan fisik. Tidur adalah bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita tidur, kita berhenti mengendalikan hidup. Kita menyerahkan seluruh kendali kepada Tuhan sepenuhnya. Jika seseorang takut dan gelisah, ia akan sulit tertidur. Namun orang yang percaya kepada Tuhan akan mampu memejamkan mata karena ia yakin bahwa Tuhan tetap bekerja menjaga hidupnya. Amsal 3 ayat 24 berkata, "Apabila engkau berbaring tidak akan takut, dan apabila engkau sudah berbaring maka tidurmu akan nyenyak." Firman ini menunjukkan bahwa orang benar akan diberikan ketenangan dalam tidur mereka. Ketika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, maka ketakutan mulai pudar dan damai mulai masuk ke dalam hati kita. Yang ketiga, ayat ini mengajar bahwa Tuhan tidak hanya memberi tidur, tetapi Ia memberi tidur dengan tentram. Ada banyak orang yang tidur, namun tidak memiliki ketenangan. Tubuh mereka terbaring namun pikiran mereka berjalan tanpa henti. Mereka tertidur sebentar tapi terbangun dengan kecemasan yang sama. Mereka tidur tetapi tidak mengalami pemulihan jiwa. Namun Tuhan memberikan bukan hanya tidur tetapi tidur yang memulihkan. Tuhan memberikan tidur yang mengembalikan kekuatan. Tuhan memberikan tidur yang membawa damai. Yesaya 26 ayat 3 berkata, "Yang hatinya tetap terarah kepadamu engkau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya." Ketika hati kita tetap terarah kepada Tuhan, maka damai Tuhan akan menjaga kita sepanjang malam. Damai itulah yang membuat tidur kita menjadi nyenyak. Yang keempat, Mazmur 4 ayat 9 menyampaikan kebenaran bahwa perlindungan Tuhan bersifat pribadi dan nyata. Daud tidak mengatakan, "Engkau sajalah yang membuat kami diam dengan aman." Tetapi ia berkata, "Engkau sajalah yang membuat aku diam dengan aman." Tuhan tidak hanya melindungi secara umum. Tuhan melindungi secara pribadi. Setiap malam Tuhan mendatangi kita dengan perlindungannya. Tuhan menjaga setiap detik tidur kita. Bahkan napas yang kita tarik dalam tidur pun dijaga oleh Tuhan. Mazmur 3 ayat 6 berkata, "Aku membaringkan diri lalu tidur aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Ini adalah kesaksian iman yang luar biasa. Daud sadar bahwa setiap ia terbangun di pagi hari itu terjadi karena Tuhan menopang hidupnya sepanjang malam. Yang kelima dalam eksposisi ayat ini adalah ada keintiman antara Tuhan dan manusia dalam waktu istirahat. Tidur seringkali adalah saat di mana manusia paling rentan. Kita tidak berdaya, kita tidak bisa mengawasi apa yang terjadi di sekitar kita. Namun justru pada saat itu Tuhan menunjukkan bahwa Ia sangat dekat dan sangat peduli. Ia menjaga tanpa lelah. Ia mengawasi setiap waktu. Ia hadir dan melindungi dengan kasih. Mazmur 121 ayat 4 berkata, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan hidup kita, bahkan ketika mata kita tertutup. Dialah penjaga yang tidak pernah lengah. Itulah sebabnya setiap kita dapat tidur dengan lega. Yang keenam, ayat ini mengajarkan bahwa iman harus dihidupi. Ayat ini bukan hanya untuk dibaca dan dihafal. Ayat ini harus diterapkan dalam kehidupan setiap malam. Ketika kita berbaring di tempat tidur, ketika kita menutup mata, ketika pikiran mulai mengingat banyak hal yang belum selesai, pada saat itulah kita harus berkata dalam hati seperti Daud, "Aku berbaring dan tidur dengan tentram sebab Engkau sajalah ya Tuhan yang membuat aku diam dengan aman." Kita harus berbicara kepada jiwa kita bahwa Tuhan mengendalikan segalanya.
Ketika kita merelakan seluruh beban dilemparkan kepada Tuhan, disitulah damai Tuhan akan mengalir masuk. Yang ketujuh, firman ini mengajarkan kedekatan relasi antara Daud dan Tuhan. Daud tidak hanya mengenal Tuhan dari cerita orang lain. Daud tidak hanya mengenal Tuhan dari pengalaman masa lalu. Daud mengalami Tuhan setiap hari. Itulah mengapa ia bisa berkata dengan tegas bahwa Tuhanlah yang menjaganya. Relasi yang dekat dengan Tuhan adalah fondasi ketenangan yang sejati. Ketika hubungan kita dengan Tuhan terpelihara, tidak ada yang bisa mencuri damai kita. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya pemimpin tetapi juga penjaga kehidupan kita. Gembala tidak tidur ketika domba-dombanya tidur. Ia menjaga agar tidak ada ancaman yang datang menghancurkan. Yang kedelapan, ayat ini menunjukkan kedewasaan spiritual Daud. Ia tidak hanya mencari Tuhan ketika terjepit. Ia mencari Tuhan sebagai gaya hidupnya. Ia memilih untuk tidur dalam kehadiran Tuhan bukan sebagai solusi darurat, tetapi sebagai kebiasaan iman. Ia telah melatih jiwanya untuk percaya kepada Tuhan setiap waktu. Bahkan ketika malam datang dan ia tidak dapat berbuat apa-apa, ia tetap percaya. Kedewasaan iman bukan diukur dari seberapa banyak kita tahu firman, tetapi seberapa besar kita mempercayakan hidup kita kepada firman. Yang kesembilan, eksposisi ini mengajarkan bahwa kehidupan orang percaya harus dipenuhi damai Tuhan. Damai bukan hanya saat kita berada di gereja. Damai bukan hanya saat kita berdoa. Damai harus ada saat kita makan. Damai harus ada saat kita bekerja. Dan terutama damai harus ada saat kita tidur. Karena jika malam tidak memiliki damai, maka siang akan penuh kecemasan. Namun jika malam diberi damai, maka siang akan penuh kekuatan. Damai Tuhan adalah fondasi setiap langkah hidup kita. Filipi 4 ayat 7 berkata, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai Tuhan bukan hasil perhitungan manusia. Damai Tuhan bukan hasil logika. Damai Tuhan melampaui pikiran kita, karena damai itu datang dari Allah sendiri. Yang ke-10, eksposisi Mazmur 4 ayat 9 memastikan bahwa Tuhan adalah alasan utama mengapa hidup kita aman. Bukan rumah yang kuat yang membuat kita aman. Bukan pagar tinggi yang membuat kita aman. Bukan teknologi keamanan yang membuat kita aman. Semua itu dapat gagal. Semua itu dapat ditembus. Tetapi perlindungan Tuhan tidak dapat dilampaui oleh apapun. Itu sebabnya Daud berkata, Engkau sajalah ya Tuhan yang membuat aku diam dengan aman. Kata Engkau sajalah menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan sebagai pelindung hidup kita. Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 12 berkata, Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, mereka akan menatang engkau di atas tangannya sehingga kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat ini menguatkan bahwa Tuhan mengutus malaikat untuk menjaga umatnya. Betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Ia menjaga kita dengan cara yang tidak terlihat oleh mata kita. Ketika kita mempelajari ayat ini dalam ekspositori yang mendalam, kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa tidur adalah bagian dari ibadah hidup orang percaya. Tidur adalah ungkapan bahwa kita menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita tidur, kita mengakui bahwa Tuhan yang mengendalikan segalanya. Ketika kita tidur, kita mengakui bahwa Tuhan yang memberi kehidupan. Ketika kita tidur, kita mengakui bahwa Tuhan yang memulihkan jiwa dan tubuh kita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Dan itu juga yang harus terjadi dalam hidup kita.
Kita harus menyadari bahwa setiap malam Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Tuhan ingin kita menutup hari dengan pengakuan iman bahwa Ia adalah Allah yang setia. Tuhan ingin kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kepadanya sebelum kita memejamkan mata. Tuhan ingin kita berbaring dengan keyakinan bahwa malam bukan ancaman tetapi kesempatan bagi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang nyata. Jika sampai hari ini tidur kita masih terganggu, jika sampai hari ini hati kita masih gelisah, maka kita perlu kembali pada kebenaran ini. Tuhanlah yang membuat kita diam dengan aman. Bukan apa yang kita miliki, bukan siapa yang ada di sekitar kita, tetapi Tuhan saja. Biarlah Mazmur 4 ayat 9 ini bukan hanya ayat renungan, tetapi gaya hidup iman setiap malam. Ketika tubuh kita berbaring, ketika mata kita tertutup, ketika kesadaran kita mulai menghilang, Tuhan tetap sadar, Tuhan tetap berjaga, Tuhan tetap menjadi pelindung hidup kita. Karena itu setiap malam kita harus menghayati firman ini dengan iman yang hidup. Kita tidak hanya membacanya tetapi mengucapkannya sebagai deklarasi hidup. Kita tidak hanya mendengarnya tetapi mempercayainya dengan penuh. Kita tidak hanya mengingatnya tetapi menjadikannya landasan ketenangan hati. Tidur dengan tentram dalam lindungan Tuhan. Setiap malam ketika kita hendak menutup hari, kita membawa masuk semua pengalaman sepanjang hari itu ke dalam pikiran kita. Ada yang membawa sukacita, ada yang membawa keberhasilan. Namun lebih banyak orang membawa masuk kekhawatiran. Kekhawatiran tentang kesehatan, kekhawatiran tentang ekonomi, kekhawatiran tentang keluarga, kekhawatiran tentang masa depan. Dunia yang kita tinggali saat ini menjadi semakin tidak pasti. Harga kebutuhan meningkat, pekerjaan sulit dicari, teknologi berkembang cepat, namun hati manusia semakin gelisah. Banyak rumah yang lampunya padam di malam hari tetapi hati pemilik rumah tetap terjaga karena pikiran mereka tidak pernah berhenti bekerja. Namun pada renungan ini kita kembali kepada firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 9 yang berkata, Aku berbaring dan tidur dengan tentram sebab Engkau sajalah ya Tuhan yang membuat aku diam dengan aman. Ayat ini bukan sekadar kalimat rohani. Ini adalah solusi bagi masalah kehidupan kita setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang berusaha mengatasi kegelisahan dengan caranya sendiri. Ada yang mencoba memutar musik keras agar pikirannya lelah. Ada yang menonton hiburan agar masalah terlupakan sementara. Ada yang mencari kesenangan duniawi demi mengobati stres. Namun semua itu tidak menyentuh akar persoalan hati. Ketenangan palsu hanya bertahan sesaat. Setelah itu kegelisahan kembali 2 kali lipat lebih berat. Namun Tuhan memberikan kepada kita ketenangan yang sejati. Ketenangan yang tidak menghilang ketika keadaan berubah. Ketenangan yang dapat kita bawa ketika kita berbaring dan tidur. Ada seseorang yang mengaku bahwa setiap kali malam tiba ia selalu dihantui oleh rasa takut terhadap masa depannya. Ia takut kehilangan pekerjaannya, ia takut tidak sanggup mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia takut besok akan terjadi sesuatu yang buruk. Ia sampai pada titik di mana waktu istirahat menjadi waktu paling menakutkan baginya. Ia merasa bahwa ketika malam datang gelap itu tidak hanya masuk ke kamar tetapi juga ke dalam hatinya. Namun pada suatu malam ia membaca Mazmur 4 ayat 9. Ia berhenti sejenak. Ia mengucapkan ayat itu dengan perlahan. Ia meresapkannya dalam hati. Malam itu ia mengambil keputusan bahwa ketakutan tidak boleh lagi menguasai hidupnya. Ia menutup mata sambil berkata dalam hatinya, Tuhan, aku percaya Engkau yang menjagaku. Esoknya ia bangun dengan perasaan damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Masalahnya belum selesai, pekerjaannya masih sama, tantangannya tidak berubah.
Namun hatinya berubah. Hatinya kini tahu kemana harus bersandar. Demikian juga kita, setiap masalah yang kita hadapi harus kita bawa kepada Tuhan sebelum kita memejamkan mata. Jika ada kegagalan yang terjadi hari ini, serahkan kepada Tuhan. Jika ada keputusan yang salah, serahkan kepada Tuhan. Jika ada kata-kata kasar orang lain yang melukai perasaan kita, serahkan kepada Tuhan. Jika ada rasa bersalah yang membayangi kita, serahkan kepada Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang mampu memulihkan jiwa kita ketika kita sedang tidur. Sangat penting untuk menyadari bahwa tidur bukan hanya aktivitas tubuh, tetapi juga tindakan iman. Ketika kita tidur, kita mengakui dengan penuh bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ketika kita tidur, kita mengakui bahwa Tuhan tetap menjaga meskipun kita tidak terjaga. Ketika kita tidur, kita mengakui bahwa masa depan ada dalam kendali Tuhan, bukan dalam kendali kita. Kita bukan Tuhan, kita manusia yang terbatas dan perlu beristirahat. Tetapi Tuhan tidak pernah membutuhkan istirahat. Itu sebabnya kita aman dalam lindungannya. Mazmur 121 ayat 5-6 berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang maupun bulan pada waktu malam. Ayat ini menyatakan bahwa perlindungan Tuhan tidak memiliki batas waktu. Siang dan malam Tuhan bekerja penuh bagi kehidupan kita. Tuhan hadir baik ketika kita beraktivitas maupun ketika kita terlelap. Tuhan tidak berhenti menjadi Allah yang setia walau kita sudah berhenti berusaha. Salah satu masalah terbesar manusia modern adalah mereka kehilangan tidur berkualitas karena kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Pikirannya tidak berhenti mengendalikan, tangannya tidak mau berhenti bekerja. Hatinya tidak mau menyerah kepada Tuhan. Mereka mengira bahwa jika mereka tidak bekerja keras maka hidup mereka akan runtuh. Namun firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang menopang hidup kita. Sejak kita lahir hingga hari ini Tuhan yang mencukupi. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memberi jalan. Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang memulihkan. Jika Tuhan telah membawa kita sejauh ini, mengapa kita masih ragu bahwa Ia akan menjaga kita di malam ini? Ada seorang ibu yang menangis setiap malam karena suaminya kehilangan pekerjaan. Ia tidak tahu bagaimana menghidupi anak-anaknya. Setiap malam ia duduk di tepi tempat tidur dan memandangi anak-anaknya yang sedang tidur. Hatinya hancur dan ia merasa tidak berguna. Namun dalam air matanya lembut ia berdoa. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana melewati ini, tetapi aku percaya Engkau tetap Allah yang memelihara. Tuhan jawab doa itu tepat pada waktunya. Suaminya mendapatkan pekerjaan yang bahkan lebih baik dan lebih stabil. Ibu itu berkata, jika malam itu aku menyerah pada ketakutan, aku tidak akan melihat penyertaan Tuhan. Tetapi karena aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan sebelum tidur, aku masih bisa bernapas hari ini untuk melihat pertolongannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyerahan setiap malam adalah pintu mujizat setiap pagi. Ketika kita menyerahkan masalah kepada Tuhan sebelum tidur, Tuhan bekerja mengubah hal-hal yang tidak kita sangka. Kita tidur tetapi Tuhan tidak tidur. Kita berhenti tetapi Tuhan tidak berhenti. Kita pasif tetapi Tuhan sangat aktif. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini mengingatkan bahwa iman sejati terlihat bukan di siang hari ketika kita kuat, tetapi di malam hari ketika kita lemah. Iman adalah ketika kita mempercayai Tuhan bahkan saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Masalah dalam hidup tidak akan pernah benar-benar habis. Akan selalu ada sesuatu yang membuat kita cemas. Namun firman Tuhan mengajar kita untuk berperang melawan kegelisahan setiap malam dengan kebenaran iman. Ketika rasa takut datang, ucapkan firman. Ketika rasa khawatir menyerang, ingat penyertaan Tuhan. Ketika pikiran jahat berusaha mengganggu tidur, ingat janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Ketika janji ini memenuhi hati kita, maka kecemasan kehilangan pekerjaan akan hilang. Ketika janji ini kita renungkan, maka ketakutan tentang masa depan akan larut. Dalam setiap keluarga ada cerita masa sulit. Namun setiap keluarga juga memiliki kesempatan untuk melihat penyertaan Tuhan yang besar. Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya menghadapi badai kehidupan tanpa pertolongan-Nya. Ia selalu menyertai. Ia selalu memegang tangan kita. Ia selalu membuat kita berdiri kembali meskipun kita sudah hampir jatuh. Ada seorang pemuda yang merasa berada di titik terendah hidupnya. Ia gagal dalam pekerjaan, ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Ia merasa tidak ada satupun yang mengasihi dirinya. Di malam yang paling gelap itu ia menangis sendirian di kamarnya. Namun tiba-tiba ia mengambil Alkitab dan membacanya. Tuhan berbicara di dalam hatinya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ia menutup mata dan berserah. Keesokan paginya ia merasakan damai yang sangat sulit dijelaskan. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia merasakan bahwa Tuhan masih mencintainya. Hari demi hari kehidupannya diperbaharui. Kini ia berkata, malam yang paling gelap dalam hidupku menjadi awal cahaya terbit dalam hidupku. Inilah yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup setiap kita. Tuhan ingin setiap malam kita menjadi tempat pemulihan iman. Tuhan ingin waktu tidur menjadi waktu keajaiban bekerja. Tuhan ingin malam menjadi doa yang terjawab di pagi hari. Karena itu, apabila kita menghadapi masalah keluarga, berdoalah sebelum tidur. Jika kita menghadapi masalah ekonomi, percayalah sebelum tidur. Jika kita menghadapi masalah kesehatan, bersandarlah sebelum tidur. Jika kita menghadapi masalah pekerjaan, serahkan kepada Tuhan sebelum tidur. Jika kita menghadapi masalah kehidupan, dekaplah Tuhan sebelum tidur, karena tidur dalam iman akan menghasilkan pagi dengan harapan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Masalah yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membuat kita lebih percaya kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi bukan untuk membuat kita berhenti tidur, tetapi untuk mengajarkan kita tidur dalam iman. Di malam ini, jika masih ada hal yang meresahkan hati, ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari semua yang mengancam hidup kita. Tuhan lebih kuat dari semua yang membuat kita takut. Tuhan lebih berkuasa dari semua yang kita tidak bisa kendalikan. Itulah sebabnya kita bisa tidur dengan tentram. Sebab Tuhan menjadi penjaga kita. Kesimpulan, renungan malam ini mengingatkan kita bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari keadaan yang sempurna, tetapi dari Tuhan yang sempurna. Mazmur 4 ayat 9 menegaskan bahwa tidur dalam damai adalah hak istimewa orang percaya. Karena kita memiliki Allah yang tidak pernah tertidur dan terus berjaga bagi kita. Setiap kita mungkin menghadapi persoalan yang berbeda. Namun firman Tuhan sama untuk semua kita, ketika kita berserah dan berbaring di hadapan Tuhan. Ketika kita menutup mata dengan iman,
ketika kita percaya bahwa tangan Tuhan memeluk kita. Maka damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kita. Hidup ini tidak akan pernah lepas dari pergumulan, tetapi di tengah badai hidup Tuhan tetap menyediakan tempat beristirahat yang aman. Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita, setiap kali kita tidur dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita sedang menyatakan bahwa kita percaya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu marilah kita menyelesaikan hari kita bukan dengan kecemasan tetapi dengan iman. Bukan dengan ketakutan tetapi dengan damai. Bukan dengan keresahan tetapi dengan pengharapan. Sebab Tuhan yang menjaga kita di malam ini adalah Tuhan yang menyertai kita menghadapi hari esok. Tidurlah dengan tenang, berbaringlah dengan damai, sebab Engkau sajalah ya Tuhan yang membuat aku diam dengan aman. Amin. Ketika kita bangun besok pagi, kita akan melihat bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan akan menyediakan yang kita butuhkan. Tuhan akan memberi kekuatan yang kita perlukan. Tuhan akan membuka jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Karena itulah kita dapat tidur malam ini dengan tentram. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tidurlah dengan damai, sebab Dia yang berjanji setia untuk menjaga hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan dan khotbah kita pada malam hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menutup segmen renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas malam yang penuh anugerah ini, di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menyentuh dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang menderita penyakit kronis. Kami percaya, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan, dan kami memohon anugerah kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang tertekan oleh masalah ekonomi. Berikanlah jalan keluar, kesempatan, dan berkat yang mencukupi kebutuhan mereka, agar mereka tidak kehilangan harapan. Untuk jemaat yang sedang menghadapi masalah keluarga, percintaan, dan rumah tangga, kami mohonkan damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Pulihkan hubungan yang retak, lembutkan hati yang keras, dan biarlah kasih-Mu memulihkan setiap relasi. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Tanamkan sukacita-Mu dalam hati kami, sehingga di tengah tantangan hidup, kami tetap dapat bersukacita dan memuliakan nama-Mu. Terakhir, kami menyerahkan setiap rencana dan kegiatan jemaat ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua berjalan lancar tanpa hambatan, dan melalui setiap pelayanan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih, Tuhan, untuk malam ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara, dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan, rindukan selalu di dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan saudara,
Rindukan selalu Tuhan dalam hidup saudara, dan ketika engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan melihat Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memulihkan saudara apapun keadaan saudara. Tuhan memulihkan. Puji Tuhan, saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita dan kita dapat meraih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Ya Bapa, di mana saat ini kami sudah belajar bahwa pasti ada waktu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa pemulihan itu akan Engkau kerjakan ketika kami rindu dan haus akan Engkau. Dan kami tahu bahwa Tuhan berikan pemulihan. Tuhan memberi keberuntungan di dalam kehidupan kami adalah di mana sekalipun kami menghadapi situasi sulit sekalipun, kami menghadapi masalah pun, itu dapat menyatakan kasih karunia-Mu. Sekalipun kami berada dalam situasi sulit seperti di padang gurun, selalu ada kasih karunia-Mu yang dinyatakan bagi kami, dan kami pun belajar ya Tuhan bahwa sekalipun kami tidak sempurna, ketika kami merindukan Engkau dan kembali kepadamu, Engkaulah yang terlebih dahulu berlari merangkul kami, menyatakan kasih-Mu bagi kami. Artinya siapapun kami dan bagaimana kami, terimalah kami di hadapan-Mu ketika kami rindu akan Engkau dan Engkau akan memulihkan kami. Tuhan, yang kami percaya, sesuai dengan janji firman-Mu, juga bahwa Engkau akan membangun segala runtuhan, segala masalah, persoalan beban, apapun itu penyakit, apapun itu Tuhan, akan dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat janji firman-Mu dan kami akan terapkan firman-Mu di mana kami akan selalu merindukan Engkau. Di dalam hidup kami ini Bapa, hamba berdoa, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini, mereka selalu merindukan Tuhan dan pulihkanlah kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara dan kita sepakat di hadapan Tuhan, terhadap apa yang saudara rindukan tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mukjizat apapun dan bagaimanapun. Situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya, datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun, berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa dan saudara tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan. Waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat di sana, Dia akan menolong, menyatakan mukjizat-Nya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pada malam hari ini, saya rindu kepada saudara untuk berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara. Apapun yang saudara rindu untuk naikkan atau sampaikan kepada Tuhan saat ini, saya rindu agar saudara memulai saat ini. Saudara ungkapkan di hadapan Tuhan dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di surga, saat ini Tuhan dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bapa dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini? Mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon.
Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan curahan tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Legakanlah Tuhan segala kerinduan anak-anak-Mu. Bapa, jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat dan yang sedang memohon kuasa-Mu, menjamah mereka mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, ulurkanlah perhatian-Mu Tuhan, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka, berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu, bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat. Mereka yakin bahwa hanya Engkaulah Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Mereka juga memohon campur tangan-Mu atas masalah dan persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan masalah, atau persoalan yang sedang mereka hadapi. Bantulah mereka Tuhan dan berilah jalan keluar. Engkaulah Allah yang menolong anak-anak-Mu bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil. Tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini, masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mukjizat-Mu, dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita sangat berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan orang yang sakit, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mukjizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini, Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa bersama dengan anak-anak-Mu, kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mukjizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, kiranya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mukjizat-Mu bagi mereka, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Di dalam nama-nama Yesus, angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah tubuh yang sakit saat ini dan berikan mukjizat-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat lagi, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mukjizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Yesus Kristus sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mukjizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan campur tangan-Mu. Nyatakan mukjizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini untuk mereka yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan jamah mereka. Kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mukjizat-Mu Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu dan berikan kesembuhan bagi mereka. Berikan mukjizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Hanya Engkau Allah yang ajaib dan Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali yang sedang mengalami kegagalan. Saat ini dalam nama Yesus pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu. Nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini. Kami juga berdoa anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan netralkan ya Tuhan. Normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mukjizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara saat ini. Bapa kami yang di surga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, kami mohonkan kesembuhan daripada-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya kami mendapatkan mukjizat Tuhan. Kiranya kami memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kiranya Tuhan mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka di dalam tubuh mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada saudara kami yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari ikut bersaksi di hadapan Tuhan, bersaksi kepada anak-anak Tuhan lainnya dengan cara menuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, ceritakan hal bahagia itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara bahwa Allah kita ajaib, dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua,
suami, istri, anak-anak atau siapapun yang sedang mengalami sakit dan keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa dan panjatkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di surga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit kiranya sembuhkan, kalau ada suami yang sakit kiranya disembuhkan, kalau ada yang istri yang sakit kiranya sembuhkan Tuhan, kalau ada anak-anak yang sakit, berikan kesembuhan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, berikan selalu kepada kami kesehatan ya Tuhan. Hanya Tuhan yang memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Izinkanlah kami agar kami tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan, agar kami selalu diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan segala pujian dan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara, mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan. Ekonomi, bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu di masa sulit ini. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan, ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi, bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka. Hamba berdoa, kiranya berkati segala usaha pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi mereka, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik. Di dalam nama Yesus,
Berkati juga para buruh, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi banyak penyakit dan sulit seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan berkati para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan, bagi kehidupan para medis. Jaga dan lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksi bahkan saat ini. Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Dan juga Tuhan mau campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara. Karena saat ini keluarga itu yang terpenting. Keharmonisan keluarga adalah suasana surga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga dan anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri dan anak-anaknya. Berkati keluarga mereka agar menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang takut Tuhan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Bapa di surga, dan dalam nama Tuhan Yesus, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini untuk kita naikkan syukur kita, naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Saat ini Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur atas campur tangan-Mu. Kami puji dan sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan juga atas segala campur tangan-Mu. Kami puji dan kami sembah hanya kepada Tuhan saja. Syukur bagi-Mu. Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih dan kami percaya mukjizat Tuhan telah dikerjakan untuk kami dan kami percaya mukjizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Kami naikkan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Bapa di surga saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta ini. Kami mengasihi bangsa ini. Kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu dan selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Bangsa ini perlu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka anak-anak-Mu yang hidup di dalam bangsa ini, jadikan menjadi terang-Mu. Jadikan jadi saksi untuk hamba-hamba-Mu di bangsa ini. Jadikan semuanya menjadi saksi terang Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa, pakai semua anak-anak-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, dalam nama Yesus berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan.
Kami juga berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan, agar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa sulit ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong, agar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Agar kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus berkatilah Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik. Demi kemajuan bangsa dan negara, kiranya Tuhan campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa yang ada di surga, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mukjizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengaduan kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu. Bapa, kami percaya mukjizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan dan dengan penuh iman kami berdoa, dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya melalui video ini, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara sudah dikuatkan dan saya percaya, saudara diberkati melalui firman Tuhan dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan. Dan saya percaya, saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, saudara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Shalom.